Shalom teman-teman remaja di Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 Kota Malang. Senang sekali kalau pada hari ini saya boleh menyampaikan perenungan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong bibir mulut lidah hamba-Mu ini untuk menyuarakan kebenaran-Mu saja. Dan kiranya Engkau menolong para remaja di GKT 3 Kota Malang, supaya diberikan hati yang lapang, dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, hati kami boleh menjadi tanah yang gembur bagi benih firman Tuhan agar boleh ditaburkan. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Tuhan menolong setiap kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya akan tampilkan terlebih dahulu slide yang telah saya persiapkan. Nah, sebelum kita memulai, kita membaca terlebih dahulu dari Roma 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayat 10. Saya akan bacakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, teman-teman, pernahkah teman-teman jatuh cinta? Ya, gimana rasanya jatuh cinta? Pernahkah teman-teman merasakan jatuh cinta? Nah, jatuh cinta di sini ada beberapa meme yang saya dapatkan. Pertama, sebelah kiri saya bacakan, jatuh cinta sama jatuh tempo itu beda tipis, sama-sama bikin deg-degan katanya. Ya, terus yang di sebelah kanan meme yang ada di sana, jatuh cinta itu pakai perasaan, memeliharanya pakai penghasilan. Benar juga ya. Ya. Jadi waktu jatuh cinta rasanya berdebar-debar, dak-dikduk gitu ya, sama seperti jatuh tempo tagihan begitu ya. Nah, kemudian juga yang di tengah ada kutipan yang kocak juga atau lucu ya, saya bacakan di sini. Cinta jangan seperti Nobita yang mudah menyerah. Kemudian juga dikatakan di baris berikutnya, jangan pula seperti Giant yang suka memaksa. Tetapi biarlah seperti Doraemon yang selalu dipenuhi dengan keajaiban. Wah, bisa saja ya kutipan-kutipan yang ada ini. Nah, ini yang menggambarkan orang jatuh cinta, teman-teman. Ya, tapi apa sih cinta itu? Bagaimana kita bisa memahami cinta itu? Nah, di sini ada seorang yang bernama Robert J. Sternberg ya, mengemukakan bahwa ada segitiga cinta ya yang digambarkan olehnya sebagai definisi bagaimana kita bisa memahami cinta itu. Yang menyatakan bahwa cinta itu memiliki 3 komponen yang digambarkan dalam segitiga itu ya, yaitu intimacy atau keintiman, kemudian passion atau gairah, dan yang ketiga adalah komitmen. Nah, intimacy, keintiman itu adalah komponen emosional, feeling ya, meliputi kedekatan diri yang mengarah pada hubungan, pada relasi, kehangatan dan kepercayaan. Sedangkan passion atau gairah, nafsu, itu adalah komponen motivasional yang didasarkan pada dorongan dari dalam diri seseorang yang berhubungan dengan hasrat fisik atau seksualnya. Dan yang terakhir, komitmen. Komitmen itu adalah komponen yang berkaitan dengan pola pikir, meliputi keputusan untuk mencintai, mengasihi, dan tetap bersama dengan orang yang dicintai. Ya, teman-teman bisa lihat gambar segitiga di sebelah kanan situ. Ya, yang sempurna, cinta yang sejati, yang benar itu ketiga komponen ini sama-sama ada dan sama-sama memiliki porsi yang
sepadan atau seimbang. Ya, sehingga kalau tanpa salah satu aspek ini ya menjadi pincang. Ya, katakan kalau hanya gairah saja atau passion saja, maka ini disebut cinta gila atau orang yang tergila-gila. Tetapi kalau tanpa keintiman, hanya gairah dan komitmen, ini disebut dengan cinta bodoh, ya, atau cinta monyet mungkin ya. Kemudian kalau hanya ada keintiman dan gairah saja, itu disebut cinta yang romantis, begitu ya. Tetapi cinta sejati harus ada ketiga unsur ini. Ini teori yang digambarkan oleh Steinberg, ya, yang seringkali juga dipakai di dalam teori-teori psikologi atau di dalam teori-teori konseling. Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa memelihara cinta kita yang mula-mula? Ya, sebelum kita mengatakan yes I do ketika ada orang yang nembak kita misalnya, atau mungkin nanti ketika kita hendak menikah begitu ya, ketika kita sudah membina hubungan relasi dengan seseorang ya, pria dengan wanita, wanita dengan pria begitu ya. Bagaimana kita bisa memelihara hubungan itu? Bahkan juga di dalam pertemanan, di dalam suatu komunitas, katakan di dalam gereja, di dalam pertemanan di sekolah, di dalam pergaulan dengan teman-teman yang seiman. Bagaimana kita bisa memelihara itu? Termasuk juga di dalam keluarga, memelihara kasih itu, kasih yang benar begitu ya. Nah, kita melihat di sini bahwa unsur spiritualitas atau unsur keimanan ya, itu juga penting. Bahwa ketika seseorang ya semakin dia mendekat kepada Allah, maka seharusnya hubungannya satu sama lain juga semakin dekat. Terlebih lagi di dalam persaudaraan umat pilihan atau di dalam saudara seiman. Ya, ini dapat diterapkan di dalam komunitas yang lebih kecil, bahkan di dalam lembaga keluarga, begitu ya, di dalam lembaga pernikahan. Diri bisa diganti dengan suami sesama dengan istri atau sebaliknya, suami istri. Itu pun sama, ya. Sehingga ketika seseorang semakin mendekat kepada Allah, maka seharusnya dia pun semakin mendekat, ya. Jadi semakin dua belah pihak itu semakin mendekat kepada Allah, jarak di antara mereka semakin sedikit dan semakin dekat. Teman-teman yang saya kasih di dalam Kristus, Allah begitu mengasihi kita sehingga dia mengutus anaknya, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib demi menebus dosa teman-teman dan saya. Itulah kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ada ikatan perjanjian antara Allah dengan umat pilihannya, dan itu dilakukan melalui pencurahan darah. Kalau di perjanjian lama melalui korban binatang, ya, menjadi simbol lambang dari pengorbanan Yesus Kristus di perjanjian baru. Nah, kita yang hidup di dalam komunitas perjanjian baru, kita mengimani terhadap karya yang Kristus sudah lakukan bagi orang-orang percaya. Nah, teman-teman, kembali kepada pertanyaan saya semula tadi. Bagaimana kita bisa memelihara kasih yang sejati, cinta yang sejati? Yaitu satu aspek dari segitiga Steinberg yang tadi itu adalah komitmen. Ya, sebelum seseorang mengatakan yes I do, ya saya bersedia, atau saya mau mengikat perjanjian, katakan nanti di dalam pernikahan. Ya, by the way, ngomong-ngomong, para remaja kenapa perlu mengetahui hal ini? Ya karena saya yakin para remaja di GKT 3 juga tentu akan menikah kan. Tidak ada kan yang bercita-cita melajang seumur hidup atau menjadi selibat, bukan? Nah, hal ini pun dapat diterapkan di dalam hubungan relasi kita dengan sesama, sekalipun dalam pertemanan maupun di dalam komunitas. Ya, harus ada komitmen. Komitmen itulah yang membuat seseorang mengatakan yes I do. Ya, saya bersedia. Demikian juga ketika teman-teman nanti dibaptis atau disidi gitu ya. Yang mengatakan ketika dipertanya, bersediakah saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan dia sebagai ya Tuhan di dalam hidup kalian ya. Sebelum kalian berkata, ya saya bersedia, tentu sebelumnya di dalam diri kalian ada motivasi yang mendorongnya, yaitu komitmen ya yang teman-teman ambil.
Nah, inilah yang menjadi ikatan perjanjian. Teman-teman, ikatan perjanjian antara Allah dan manusia dalam hal ini umat pilihannya itu tidak murah, tidak serta-merta segampang itu diberikan, ya. Tidak semurah seperti yang kita bayangkan begitu ya di dalam transaksi di dalam kehidupan manusia begitu ya. Tetapi ini butuh pengorbanan Yesus Kristus, pengorbanan nyawa anaknya, anak domba Allah. Ya, teman-teman, seseorang yang disalibkan itu tidak enak. Ya, jangankan disalibkan begitu ya. Kita melihatnya saja sudah mengerikan sekali ya. Kita melihat orang-orang zaman dulu ya, termasuk Yesus Kristus disalibkan itu begitu sengsara. Kita tahu dari mana? Karena Alkitab mengatakannya, karena juga di dalam film kita bisa tonton begitu, The Passion of Christ misalnya. Nah, teman-teman, tangan dipaku, kaki dipaku ya. Tuhan Yesus bahkan sebelumnya harus memanggul kayu palang yang menjadi salibnya. Dan kemudian juga atau sebelumnya malah dia sudah dicambuki, didera dan dianiaya, teman-teman. Ya, bahkan untuk menarik nafas di atas kayu salib itu dia harus membengkokkan tubuhnya, badannya, ya, sampai akhir hayatnya dia menderita bagi saudara dan saya. Teman-teman, pengorbanan ini luar biasa. Pengorbanan ini sangat bernilai dan sangat mahal harganya. Bahkan tidak bisa diganti dengan apapun dalam dunia ini. Ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tuhan mau mengampuni dan menebus dosa kita itu karena kasih-Nya. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus semasa hidupnya dia pernah berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Teman-teman, apakah mudah untuk mengampuni musuh-musuh kita? Bahkan orang-orang yang telah menganiaya kita, melukai hati kita. Saya tidak bilang ini mudah atau gampang, teman-teman. Tentu ini sangat sulit. Ya. Tetapi apakah ini mustahil? Tidak, karena sudah banyak contoh. Ya, misalnya martir pertama di Perjanjian Baru, Stefanus, berdoa bagi orang yang menganiaya bahkan membunuhnya. Ya, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Demikian juga para martir, syahid-syahid, ya, murid-murid Tuhan Yesus, para rasul, ya, menunjukkan hal yang sama. Jadi bukan mustahil. Dengan kuasa Allah, kuasa Tuhan, kita yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan, kita pun ya sangat mungkin dan sangat bisa berdasarkan kekuatan daripada Roh Kudus untuk mengampuni, bahkan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, ya, mendoakan dan mengampuni orang. Ya. Apa sih kasih itu? Ya, saudara, kita disuruh mengasihi sesama manusia, bahkan mengasihi musuh kita. Kasih itu bukan hanya sekedar kasih atau cinta kasih itu bukan hanya sekedar perasaan, gitu ya. Kata yang dipakai di dalam ayat sebelumnya, kasihlah sesamamu manusia atau kasihlah musuhmu, itu ada agapao atau agape. Agape kata bendanya, agapao kata kerjanya. Ini adalah kata kerja. Sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang merupakan tindakan, bukan hanya sekadar feeling atau perasaan emosi belaka. Jadi kita diminta oleh Tuhan, ya, diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi, untuk bertindak, berbuat baik kepada sesama kita dan orang yang telah melukai kita, para penganiaya kita. Teman-teman, Allah telah mengasihi kita agar kita juga dapat mengasihi orang lain. Allah memandang kita begitu mulia sebagai ciptaannya. Dia mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Maka sudah seharusnya kita juga mengikuti perbuatan Tuhan, mengikuti ya tindakan Tuhan yang mengasihi kita, orang-orang yang berdosa. Kita pun belajar untuk mengasihi orang-orang berdosa. Ini ayat yang tadi sudah saya bacakan. Saya bacakan kembali ayat 8 dan 10-nya saja. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, teman-teman. Ketika kita masih apa?
Dikatakan ketika kita masih berdosa. Jadi kita dikasihi oleh Tuhan bukan karena kita sudah sempurna, bukan karena kita sudah berbuat baik, bukan karena jasa-jasa atau kehebatan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru, ketika masih menjadi musuh Allah, melawan kehendaknya, dikatakan diperdamaikan dengan Allah oleh atau melalui kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Teman-teman, jadi ada jaminan kepastian di dalam Kristus. Kristus mati buat teman-teman dan saya. Supaya apa? Supaya kita diperdamaikan dan diselamatkan oleh Allah, oleh Kristus, oleh hidupnya. Karena Kristus tidak hanya mati, tetapi dia bangkit pada hari ketiga, dan dia sekarang ada di surga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, bagi teman-teman dan saya. Nah, kita juga mendengar pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas, misalnya Lukas 6 ayat 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Kemudian di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 39 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah teman-teman, biasanya orang menampar itu menggunakan tangan kanan. Lalu kalau lawannya yang ditampar itu pasti terkena adalah pipi kirinya, gitu. Tetapi kata Tuhan di sini, ya kalau ada orang menampar pipi kananmu yang ditampar, berarti kalau tampar pipi kanan itu berarti tamparnya pakai punggung tangan ya, begini ya, untuk mempermalukan begitu. Ya, begini, gitu ya. Biasa orang menampar kan pakai telapak tangan, kenanya pipi kiri. Tapi ini kalau pipi kanan berarti ditamparnya pakai punggung tangan gitu ya, mempermalukan begitu ya, mempermalukan ya. Ini maksudnya apa teman-teman? Ya, kalau seorang budak diperlakukan apapun oleh tuannya pada masa itu ya, pada masa zaman dulu itu wajar begitu ya. Budak begitu ya, dianggap seperti aset. Tetapi kalau terhadap orang yang setara atau orang yang merdeka begitu ya, bukan budak begitu, lalu ditampar gitu ya, kena pipi kirinya gitu ya, kena pipi kirinya gitu ya, itu bisa dituntut di hadapan hukum begitu ya, di hadapan hukum lalu dituntut begitu ya, itu dianggap melawan hukum. Nah, kalau ada orang menampar pipi kananmu, artinya dikepret begitu ya, dikepret ya bahasa Jakarta, pakai punggung tangan begitu ya. Berikan juga ya, ini artinya mempermalukan ya. Berikan juga pipi kirimu. Nah, jadi maksudnya apa ini? Di dalam Matius 5. Maksudnya adalah seseorang ketika melakukan sesuatu yang jahat, orang itu malah tidak melawan, tidak apa ya, malah menyelesaikannya dengan kekerasan, seolah-olah memberikan pengertian kepada orang yang menampar itu atau yang berbuat jahat itu untuk berpikir begitu. Kok orang ini saya jahati ya, tidak menuntut balik atau tidak membalas balik. Nah, ini jangan-jangan dia adalah orang yang akan menuntut saya ke dalam pengadilan begitu ya. Jangan-jangan orang ini akan menuntut saya begitu. Jadi membuat orang itu berpikir panjang begitu ya untuk meneruskan perbuatannya itu. Nah, teman-teman, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Satu kutipan yang sangat baik dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini adalah bapak bangsa bagi bangsa India, bagi orang-orang India. Dia adalah pendiri Republik India, gitu ya, negara India. Dan bukan hanya itu, dia juga adalah pemimpin spiritual, begitu ya. Meskipun dia sempat ya kecewa dengan orang-orang Kristen, tetapi dia sangat menghargai pengajaran Kristen, terutama pengajaran Kristus di dalam khotbah di bukit. Ya, ada kisahnya tersendiri, yaitu ketika Mahatma Gandhi mau masuk ke sebuah gereja, dia diusir oleh orang di gereja karena dianggap ini ada gereja orang bule begitu ya. Lalu dia tidak pantas masuk karena dia berpenampilan seperti
orang sederhana atau bahkan orang miskin begitu ya. Dia dilarang masuk. Tapi sejak itu dia ya tidak menjadi Kristen ya. Bukan karena dia menolak Kristus dan pengajarannya ya, tetapi karena orang-orang Kristen itu sendiri sehingga dia tidak menjadi Kristen. Saya tidak tahu bagaimana dengan keselamatannya, tapi yang pasti dia sangat menghargai ajaran Yesus Kristus sekalipun dia tidak menjadi Kristen. Nah, ada satu kutipan yang dikatakannya di sana, jika sebuah mata harus dibalas dengan sebuah mata, ya mata ganti mata, hanya akan membuat seluruh dunia ini buta. Maka kalau kita membalas mata dengan mata, gigi ganti gigi begitu ya, maka seluruh dunia ini akan menjadi buta. Ini yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, teman-teman. Maka kita lebih-lebih lagi sebagai orang Kristen yang telah dimerdekakan oleh Kristus, ya seharusnya kita melebihi lagi ya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Ini ada satu kutipan lagi dari seorang pendeta. Dikatakan di sini oleh Martin Luther King Jr. dikatakan, kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukan itu. Benci tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukannya. Teman-teman, Martin Luther King Jr. membuktikannya melalui gerakan tanpa kekerasan. Demikian juga sama seperti Mahatma Gandhi. Ketika bangsanya dijajah oleh Inggris, dia tidak melakukan perlawanan berdasarkan kekerasan. Demikian juga ketika Martin Luther King Jr. membela hak-hak ya masyarakat sipil, hak-hak demokrasi dari orang-orang berkulit hitam di Amerika, ya African American, ya the black begitu ya. Mereka tidak melakukannya dengan cara-cara kekerasan, tetapi dengan cara ya menyuarakan kebenaran dan dengan menunjukkan kebenaran itu, mengatakan apa yang benar, apa yang seharusnya. Nah, saya akan mengakhiri beberapa kutipan dari perenungan kita hari ini berkaitan dengan perkataan yes I do untuk mengikut dan setia kepada Tuhan. Dikatakan di dalam kutipan yang sebelah kiri, teman-teman di situ dikatakan the most useful asset of a person is not a head full of knowledge. Jadi aset yang berguna, yang paling bermanfaat dari seseorang itu bukanlah hanya kepala yang penuh dengan pengetahuan, ya, tetapi hati yang penuh dengan kasih, a heart full of love, and with ears open to listen, dengan telinga yang terbuka untuk mendengar, and hands willing to help, dan tangan untuk menolong seseorang, untuk menolong, membantu orang. Inilah aset yang paling berguna, yaitu hati yang penuh dengan kasih, telinga yang terbuka mau untuk mendengar, dan tangan yang mau menolong orang. Kemudian kutipan lain dikatakan di sebelah kanan situ oleh Bethany Jane Andrew Hoey, dikatakan love your enemies does not mean that you have to agree with or accept what they do. Jadi mengasihi musuh-musuh bukan berarti kita setuju atau sependapat atau menerima apa yang mereka lakukan. Bukan, ya. Dikatakan you can still love all of mankind and be outspoken for what you believe. Jadi kita tetap dapat mengasihi, ya. Kita masih tetap dapat mengasihi semua umat manusia dan tetap menyuarakan apa yang kita percayai, menyuarakan kebenaran itu. Dan yang terakhir, jangan kita hanya jatuh cinta, tetapi bertumbuhlah dalam cinta. Bertumbuhlah dalam kasih. Let's not just falling in love, but grow in love. Saya mengakhiri perenungan kita dengan satu kutipan, teman-teman, dari firman Tuhan sendiri, yaitu dari Rasul Kasih, ya, dari Rasul yang paling dikasihi oleh Kristus, yang telah menyaksikan kehidupan Kristus dan mengikut Kristus sepanjang hidupnya sebagai seorang yang dipanggil oleh Tuhan. Dikatakan di sini di dalam 1 Yohanes, surat Yohanes yang pertama pasal 4 ayat 16,
kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Pertanyaannya teman-teman, sudahkah kita mengenal kasih itu? Kasih Allah yang sedemikian besar bagi kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, mati di atas kayu salib demi menebus teman-teman dan saya. Maukah kita hidup di dalam kasih-Nya? Maukah kita mengampuni, mendoakan musuh-musuh kita, dan berbuat baik kepada orang-orang yang jahat terhadap kita, yang telah melukai kita? Supaya apa? Supaya mereka bertobat, supaya mereka mengenal kebenaran, supaya mereka merasa malu terhadap perbuatan jahatnya. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Kiranya kuasa Tuhan menolong kita untuk mengampuni, untuk mengasihi. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk mentaati firman-Nya ini. Yes, I do. Kiranya Tuhan menolong kita mengungkapkan kata-kata ini dengan perbuatan kita, dengan kasih kita yang dinyatakan melalui tindakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Bahwa Engkau telah mengasihi kami bahkan ketika kami masih berdosa, ketika kami masih menjadi seteru-Mu ya Tuhan. Engkau mengutus anak-Mu mati demi kami. Suatu hak istimewa kalau kami boleh dipanggil sebagai anak-anak-Mu. Kiranya perilaku dan perbuatan kami pun serupa dengan Engkau ya Bapa, yang mau mengampuni, yang mau memanggil kami sebagai anak-anak-Mu, yang mau membenarkan kami orang-orang berdosa agar kami hidup benar dan dapat mengasihi dengan benar. Kiranya Tuhan memberkati para remaja di Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 Kota Malang. Kau berkati juga penginjil Henry Bunarto sebagai pembimbing di sana, para hamba Tuhan yang melayani, para pendeta, penginjil, para majelis. Tuhan Kau berkati para pengurus komisi, termasuk di komisi remaja. Tuhan Kau pakai dengan kuat kuasa-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.